Kegagalan Sariwangi, sebuah cerminan kegagalan bisnis. Teh Sariwangi, sebuah merek yang telah lama menjadi ikon dalam industri teh Indonesia, kini harus merasakan getirnya kebangkrutan. Sebagai salah satu pemain utama di pasar teh tanah air, Sariwangi selalu diidentikan dengan kualitas dan tradisi. Namun, belakangan ini, fondasi yang kokoh tersebut runtuh dengan tak terduga, membawa merek ini pada kebangkrutan yang menyedihkan. Mari kita telaah faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan merek teh yang dulu begitu makmur ini dan pelajaran yang bisa diambil dari kejadian tersebut. Setiap berbicara mengenai teh celup, mungkin yang muncul dalam benak adalah Sariwangi. Ya, brand teh ini telah menjadi top of mind terkait dengan produk teh. Sariwangi merupakan perusahaan teh yang berdiri sejak 1962. Dinamika pasar. Pasar teh di Indonesia merupakan arena yang sangat kompetitif, dengan banyak merek lokal maupun internasional bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen. Sariwangi, dengan sejarahnya yang kaya dan pangsa pasar yang besar, selalu berhasil mempertahankan posisinya. Namun, perubahan preferensi konsumen dan munculnya pemain baru di pasar menjadi tantangan bagi merek ini. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency awalnya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan komoditas teh. Selanjutnya bertransformasi menjadi produsen, yang meliputi proses blending serta pengemasan. Pada masa jayanya, Sariwangi adalah perusahaan yang cukup kompetitif. Produk-produk yang dihasilkan juga inovatif. Kegagalan dalam berinovasi. Bahkan, salah satu produk yang dihasilkan menjadi pelopor revolusi kebiasaan minum teh masyarakat Indonesia, teh celup Sariwangi. Mengutip sejumlah referensi, Sariwangi mulai memperkenalkan produk teh dalam kantong pada tahun 1970. Menggunakan nama perusahaan sendiri, saat diluncurkan, produk teh ini kemudian diberi merek teh celup Sariwangi. Teh celup Sariwangi sukses di pasaran. Ketika merek-merek lain masih berkutat pada produk teh yang dikemas secara konvensional, Sariwangi sudah melangkah di depan. Kesuksesan inilah yang menggoda Unilever untuk mengakuisisi produk dan merek teh celup Sariwangi pada 1989. Setelah produk teh celup Sariwangi diakuisisi, PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnisnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang trading, produksi, dan pengemasan teh. Inovasi sangatlah penting untuk kelangsungan hidup bisnis, terutama di industri yang dinamis seperti makanan dan minuman. Manajemen keuangan yang buruk. Meskipun memiliki ekuitas merek yang kuat, Sariwangi mengalami masalah manajemen keuangan secara internal. Perencanaan keuangan yang buruk, pengendalian biaya yang tidak efisien, dan hutang yang menumpuk akhirnya membawa perusahaan ini pada kebangkrutan keuangan. Selain itu, kurangnya investasi strategis dalam teknologi dan infrastruktur menghambat kemampuannya untuk bersaing secara efektif di era digital. Sariwangi masih menjual produk teh dengan merek Sariwangi Teh Asli, Sariwangi Teh Wangi Melati, Sariwangi Teh Hijau Asli, Sariwangi Gold Selection, Sari Murni Teh Kantong Bundar. Hingga beberapa tahun lalu, penjualan perusahaan ini pernah menyentuh 46.000 ton teh per tahun. Selain itu, perusahaan ini juga menjadi penyuplai teh dalam kantong dengan produksi mencapai 8 juta kantong per tahun. Namun, sejak 2015, PT Sariwangi Agricultural Estate Agency bersama perusahaan afiliasinya PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumber Wadung didera kesulitan. Berinvestasi dengan bijak. Dua perusahaan ini terjerat utang hingga 1,5 triliun rupiah kepada sejumlah kreditur.
Salah satu penyebab dua perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan adalah gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Perusahaan ini mengembangkan sistem drainase atau teknologi penyiraman air, dan telah mengeluarkan uang secara besar-besaran. Namun, hasil yang didapat tidak seperti yang diharapkan. Pembayaran cicilan utang tersendat, dan membuat sejumlah kreditur mengajukan tagihan. Investasi strategis dalam teknologi, infrastruktur, dan talenta sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Bisnis harus memprioritaskan disiplin keuangan dan alokasi sumber daya yang bijaksana untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada 5 bank yang saat itu mengajukan tagihan, yakni PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank Panin Indonesia Terbuka, dan PT Bank Commonwealth. Pada Rabu, tanggal 17 Oktober tahun 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pembatalan homologasi dari salah satu kreditur, yakni PT Bank ICBC Indonesia terhadap Sariwangi Agricultural Estate Agency dan Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. Seiring dengan keputusan tersebut, dua perusahaan perkebunan teh ini resmi menyandang status pilot. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan agar perusahaan sehat, yaitu gangguan rantai pasokan. Beberapa hal dapat menjadi hal yang mengganggu rantai pasokan global, sehingga mempengaruhi produksi dan distribusi barang di berbagai industri. Sariwangi, seperti banyak bisnis lainnya, menghadapi tantangan dalam mendapatkan bahan baku, mengangkut produk, dan menjaga efisiensi operasional. Gangguan ini tidak hanya meningkatkan biaya, tetapi juga membebani kemampuan merek ini untuk memenuhi permintaan pasar. Mantapkan ketangguhan. Bisnis harus tetap tangkas dan responsif terhadap dinamika pasar yang berubah, preferensi konsumen, dan gangguan eksternal. Mengadopsi inovasi dan terus mengembangkan penawaran produk adalah penting untuk tetap relevan. Lindungi reputasi merek. Membangun dan melindungi reputasi merek harus menjadi prioritas utama bagi bisnis. Menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa, dan mendorong transparansi sangatlah penting untuk memperoleh dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Diversifikasi rantai pasokan. Untuk mengurangi risiko yang terkait dengan gangguan rantai pasokan, bisnis harus mendiversifikasi basis pemasok mereka, berinvestasi dalam infrastruktur logistik yang tangguh, dan menerapkan rencana darurat untuk memastikan kelangsungan operasi selama krisis.